Ya, karena kalau di sini bisa lesehan, bisa ketemu sama temennya kan. Kan kita pernah ngalamin juga tuh SMA gitu kan. Oh, pura-pura ngambil buku gitu ya. Padahal janjian di perpustakaan. Ya enggak? Nanti bukunya giliran, ini buku buat kamu, di tengah-tengahnya diselipin surat. Pengalaman kan? Meren. Iya, perpustakaan itu sesuatu yang mempunyai memori tersendiri di anak-anak SMA dulu. Oke, kita hari ini lagi ada di SMA Negeri 2 Purwakarta sama kepala sekolahnya nih, CMA. Ini teman saya, teman tercantik lah teman di masanya. Ini udah mau pensiun, sebulan lagi pensiun ya? Sebulan lagi pensiun. Ini kalau ini pengawas, ini juga teman, sama-sama teman kuliah dulu. Ini juga tercantik di masanya. Sekarang juga masih pada cantik-cantik, udah senior gini udah masih pada cantik ya. Ini kepala SMA Negeri 2, Bu Eti pengawasnya. Pengawas di sini Bu, pengawasnya. Jadi temen ngawasin temen ini namanya. Baik ya, bagus ya kepala sekolahnya. Ini sekolah itu kan bisa dilihat dari satu performance. Performance itu ya tampak luar. Gimana bangunannya, tata kelola lingkungannya. Hijau, ini saya berbahagia karena hijau, banyak area terbuka, banyak area bermain siswa. Untuk istirahat, untuk lari-lari, gitu, untuk olahraga, untuk baca, semuanya tersedia. Gitu. Ini kelihatan bagus. Terus tadi saya lihat programnya di kantor, lihat programnya itu hebat. Ada home grouping, betul? Home group. Ada home group, ada apa lagi? Learning experience. Learning experience. Belajar di luar. Jadi anak-anak itu belajar ke mana mereka bisa berkunjung. Ditentukan secara demokratis antara anak-anak dan wali kelas, begitu. Kalau anak-anaknya pengen ke pasar, pergi ke pasar. Kalau anak-anaknya pengen ke sungai, pergi ke sungai, gitu ya. Ke museum? Ke museum, pergi ke museum. Mereka anak-anak di bawah bimbingan wali kelasnya, begitu? Guru. Di bawah guru mata pelajaran, mereka masuk ke lingkungan kerja tertentu, lingkungan tertentu, mengamati, menganalisis, kemudian dari situ dibawa ke kelas. Ini keren. Ini sesuai dengan program sekarang Merdeka Belajar. Mungkin itu nanti dihubungkan juga dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apalagi? Learning experience, Semanda Peduli. Terus ada apa lagi tadi tuh? Ada walking experience. Semanda berbagi, walking experience. Kalau walking experience apa tuh? Yang anak melihat pekerjaan. Iya, belajar etos kerja. Pengalaman kerja di instansi. Mengalami pekerjaan. Jadi anak terlibat masuk ke dalam profesi tertentu, pekerjaan tertentu, lingkungan kerja tertentu, bisa di kantor perusahaan, bisa di kantor pemerintah gitu, atau di kantor-kantor apa, atau di bank gitu, atau juga bisa bertani gitu ya. Bisa. Keren programnya. Saya bahagia lah. Kalau bisa sih ini jangan dipensiunin. Diawetkan ya. Iya, kalau bisa diterusin aja. Karena saya tahu ini hebat. Saya tahu program-programnya itu visioner. Beliau dulu itu pernah ke Australia, nyontok pendidikan di Australia, dan beberapa best practice di sana diterapin di sekolah ini. Oke? Dan kita ada akan itu apa? Yang perpustakaan, jadi literasi mobile. Oh ya. Sharing literasi mobile. Dari sini anak-anak bisa ke taman, bisa ke sekolah-sekolah berkunjung membaca, kemudian diberi anak-anak sini. Ya, anak-anak sini bawa mobil. Bawa mobilnya kita. Bawa mobilnya kita, tapi ngelola perpustakaan keliling ke masyarakat sama ke sekolah-sekolah. Jadi punya perpustakaan keliling di mana anak-anak terlibat di situ, berkunjung ke lingkungan masyarakat dan ke sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Keren ya?
Harus. sekeren ibu. Alhamdulillah. Mau ikut berbagi Ya, karena semangat berbagi apa nih? Yuk, semangat Berbagi pulsa sendiri. atau berbagi apa nih? Bukan membagi. Ah, ini mau berbagi pulsa katanya? Bukan. Hah? Berbagi. Berbagi pulsa? Oh, berbagi nasi. Dari anak-anak oleh Oke. anak-anak untuk anak-anak. Oh, dari anak-anak untuk anak-anak. Iya. Anak-anak bawa Bawa 10 per kelas. per anak. Per kelas. Oh, per kelas bawa 10. Terus Nanti dibagikan lagi untuk anak-anak. ke siapa? Yang memerlukan. Yang misalnya yang tidak mampu. Ke anak-anak yang tidak makan. Yang memerlukan. Yang mana mau dibagikan ke siapa ini? Ke anak-anak. Oh, ke anak-anak lagi. Jadi dari anak untuk anak. Yang bawa makan juga? Yang bawa boleh. Boleh. Ada. Jadi ini ya dari kita untuk kita dan sesama. Iya. Nah, Anaknya mana? ini apa? Ini nih. Nasi uduk. Iya. Wah. Jadi sesuai. Boleh nggak saya ngasih saran? Iya. Iya. Boleh nggak saya ngasih saran? Boleh, Ya, Bu. boleh. Nah, ke depan kita itu kan sedang Oh, nggak boleh pakai bagaimana merespon sekolah-sekolah harus merespon perubahan iklim. Nah, jadi bagaimana kita agar bisa sedini mungkin dari sekolah-sekolah anak-anak dikasih tahu untuk bisa mengurangi sampah plastik. Yang susah banget diurai itu ya ini. Ini namanya strobur. Apa namanya? Styrofoam. Styrofoam. Ini apa? Bubur kayaknya ya. Enggak, nasi. Mana? Bisa aja. Nah, Kalau ini mah ada tuh ya. mudah-mudahan nanti lebih baik pakai ini keren. Kalau ini keren karena wadahnya masih bisa dimanfaatin untuk semai, untuk apapun ini bisa dimanfaatin. Lebih baik pakai kayak gini. Itu hancur. Kertas. Ya, atau kertas ini juga melaminnya kan ada apa? Ada. Ada plastiknya. Udah, harusnya pakai daun susah daunnya. Ya, kalau Besek bisa ya, sih pakai pakai besek. ini nih, Pakai bagus besek, ini pakai. Ah, Besek ini yang bagus. dari bambu. Ini bagus, ini keren ya. Oke. Neng sini Neng, Bapak kasih mau ngasih foto. Oh, Neng. Ya. Ini dari temen Neng berarti yang di belakang. Iya, ada di kelas. Oh, yang dari kelas-kelas ya. Ini yang mau dibelinya. Oh, jadi ini teh dari kelas-kelas ditampung di sini. Iya. Nanti dikasihkan ke ini. Iya. Neng belum makan? Ya belum lah dari pagi mah ya. Oh, mana yang mau makan? yang Mau mana? milih apa? Mau pilih yang mana? Kan saya kasih takut nggak suka. Ini, yang itu. Ini nasi kuning, ini kue, ini bubur, Neng. Ini yatim piatu, Ini Pak. uduk. Hah? Yatim piatu. Ya. Di mana tinggalnya? Di mana tinggalnya Neng? Di Gang Masjid apa? Tinggal sama siapa? Kamu tinggal sama saya nggak? Ini Bapak rumahnya gede loh. Iya. Kalau mau Saya ada dengan Bapak. 12 orang, ada Ada 19 anak-anak orang. banyak. Sama umur mah. Sama kayak Teteh. Kalau mau Kalau mau nanti. ya nanti di rumah Ya, keluar. bilang sama uaknya, ya. Sama uaknya, bicara sama uaknya. Mau yang mana, Neng? Yang mana aja? Mau yang mana? Ini nasi yang semua kayaknya sih. Ada roti sih. Ini banyak, Neng. Nah, ini ya. Oke. Namanya siapa? Mutiara. Cepat dulu, Pak. Oh, Cepat dulu. Mutiara. Nah, beri foto. Suka nggak sekolah di sini? Sekolahnya keren kan? Apa yang bikin suka sekolah di sini? Karena dekat rumah. Sekarang kelas berapa? Oh, baru masuk. Apa yang bikin suka di sini? Karena di sini tuh cara mengajar bagus gitu. Terus sekolahnya juga kan fasilitasnya juga bagus. Lengkap. Yang Gurunya baik-baik. baik. Tempatnya nyaman. Ada guru yang ini, yang galak? Hah? Ada Ada, aja nggak yang- apa-apa, karena itu bagian dari keseimbangan dunia. Ada guru yang baik, ada guru yang lemah lembut, ada guru yang keras kalau ngomong. Itu bagian dari keseimbangan dunia. Ya. Tapi galaknya juga tetap mendidik. Iya, kan galaknya juga mendidik. Cuman modelnya aja yang berbeda. Caranya yang berbeda. Oke, Mutiara. Keren. Mau terus sekolah di sini? Nah, mau kuliah? Nah, belajarnya yang benar. Salam Ya. lagi. Salam. Dulu SMP mana? SMP 2. Yang kedua. Kedua ya, di sana ya. Baru sholat. Sekarang baru masuk baru ya. Iya.
Ya, silakan. Oke, Ya, ayo semuanya ambil sendiri masing-masing. Pilih, self service. Ayo self service. Ayo. Yang udah makan boleh makan lagi. Asal muat. Bebas. Suka-suka. sudah ngambil. Ngambilnya satu-satu biar kebagian semuanya. Ini siapa ini? Bu Emma. Hebat nggak kepala sekolahnya? Hebat. Cantik nggak? Cantik. Oh, Kamu cantik. kelas berapa? PS3. Kelas 11. Program apa yang kamu sukai di sini? Dari learning experience, dari program sharing mobile, sharing literasi mobile, dari Mabit, dari apa yang kamu sukai? Yang paling berkesan apa? Mabit, Malam Bimbingan Iman dan Takwa. Kalau Itu kegiatan saya waktu mahasiswa. learning experience kan tempat buku-buku, bukan dia mengalir perpustakaan. Ini perpustakaannya juga dua kelas. Oh, ini perpustakaannya. Bisa lesehan perpustakaannya ya? Bisa untuk belajar. Ini ada sudah digital. Oh, udah perpustakaannya udah digital. Bagian digital. Udah ada e-booknya ya? Ada ibunya. Ya, ada. Kalau e-book kan nggak harus masuk ke sini kan? Tidak. Bisa di laptop masing-masing kan ya? Tapi anak lebih suka lihat ini. Lihat apa? Ini yang perangkat untuk sharing literasi mobile ke sekolah-sekolah. Jadi bawa Oh, ini, iya, iya. nanti duduk, nanti kemudian baca. Iya. Kalau anak-anak sekarang perpustakaannya udah elektronik. Ya, Set, udah. tapi tetap ya. Masih ramai, masih berkunjung ke sini Mas ya? Iya, karena kalau di sini bisa lesehan, bisa ketemu sama temennya kan? Kan kita pernah ngalamin juga tuh SMA gitu kan? Oh, pura-pura ngambil buku gitu ya. Padahal janjian di perpustakaan, ya nggak? Nanti bukunya giliran, ini buku buat kamu, di tengah-tengahnya diselipin surat. Pengalaman kan? Meren. Iya, perpustakaan itu sesuatu yang mempunyai memori tersendiri di anak-anak SMA dulu. Nggak Ya, tahu sekarang. bapaknya kelihatan. Ya, ngalamin kan perpustakaan dulu gitu? Pernah? Bu? Pernah. Oh, Jadi Ibu pernah kan tukeran buku waktu di SMA? dalamnya ada suratnya. Di dalamnya ada suratnya. Iya. Gitu. Nggak tahu sekarang masih nggak ya anak-anak sekarang? Ayo nama kan WA Oh, ya. dan juga Oke. alhamdulillah kita sudah. Ini perpustakaannya bersih nih. Nih, Ya, ya. Perpustakaannya bersih, dingin, enak. Karena ber-AC ya? Ber-AC. Ini fasilitasnya hebat. Tuh. Buku-bukunya ini buku-buku itu ya pelajaran ya? Oh, ada referensi perpustakaan ya. Ini masuk ke sini pas istirahat atau jam-jam bebas? Bebas. Ada yang bebas, ada istirahat. Koran masih koran? Oh, korannya banyak banget. Ini korannya banyak banget nih. Ya. Oke. Bu dokter, sehat? Waduh, ibu teh ngajar di sini ya? Saya ngajar di sini. Ini pengajar praktek. Ini guru kimia ya? Biologi. Oh, guru biologi. Iya. Biologi itu ngurusin apa sih? Segala hal yang berhubungan dengan Biologi. sel tubuh. Sel tubuh ya. Oke. Sehat, Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekolahnya sejuk, enak. Ya. Ya, karena banyak pohon nih. Banyak pohonnya. Ya, sudah mulai penghijauan semenjak Kalau sudah Penghijauannya itu penting karena gini, penghijauan itu, kepedulian terhadap bumi itu menjadi sangat penting untuk kita karena sepintar apapun anak-anak SMA 2, sepintar apapun anak-anak Purwakarta gitu ya, cerdas, IQ-nya pinter, terus punya karakter, tapi mereka suatu saat hidup di lingkungan alam yang rusak, itu nggak ada. ya. Maka yang paling penting itu sambil mendidik kecerdasan, karakter, juga dididik karakter lingkungannya, etika lingkungannya harus seperti apa. Ya. Jadi ini yang harus ditanamin sejak sekolah. Karena anak-anak mereka jadi pemimpin, kalau nggak punya kepedulian terhadap lingkungan rusak nanti. Hebat lah ini Bu Emma, udah keren. Sekolahnya hijau. nah ini Tuh kan enak tuh, banyak bunganya sekolahnya. pondok literasi karena kurikulum merdeka itu ke literasi dengan numerasi. Ini Iya, pondok literasi literasinya. sama numerasinya harus bagus. Ya, ini kemudian Wow, tuh pialanya juga kayak toko.
Piala kayak toko pialanya itu. Banyak. Itu kayak lagi jualan itu. Nah, itu tempat anak untuk siang hari dia bisa di sana sambil belajar Sini, dia ini saungnya bagus. antara langsung, tapi bukan jati. Nah, ini anak-anak di sini kalau nggak hujan mah. Oh, ini yang sekolah di sini itu enak ya, karena sarananya lengkap, sarana bermainnya lengkap. Ini dulu kan di sini ada bangunan ini, Iya. ada perpustakaan atau apa gitu. Udah dibenerin ya. Itu kalau gitu ada Ya, ini masjidnya. Oh, pondok literasi juga. numerasi. Ini bagus ini. Pondok numerasi. Ini bangunan apa? Pondok numerasi. Tuh, itu Anak-anak bangunannya juga belajar bagus tuh. numerasi. Tuh. Tuh, anak-anak juga belajar di situ untuk numerasinya, literasinya di sana. Jadi kita bikin aja pondok numerasi di sini. Nah, kita itu butuh bangunan-bangunan terbuka kayak gini di sekolah-sekolah itu. Karena oksigennya cukup. Mereka udah terlalu jenuh dengan bangunan-bangunan tertutup. Jadi butuh. Ini kan enak kayak di kafe. Nah, kalau anak-anak kita suka pada pergi ke kafe, bawa kafenya ke sekolah. Itu saya terus galakan itu di SMK, di SD juga sama seperti itu. Anak kita suka pergi ke Kafe. ke kafe, suka nyari buat foto Instagram, gitu ya, tempat-tempat. Coba kita kepala sekolah harus berimajinasi bagaimana sekolah-sekolahnya bisa menjadi kafe, bisa menjadi tempat nongkrong, gitu. Itu harus ditarik ke sekolah biar anak-anaknya betah di sekolah. Persoalan belajar, persoalan pokok, tapi persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan karena kenyamanan belajar akan timbul apabila sarananya bisa merangsang otaknya itu mengeluarkan hormon-hormon yang positif untuk belajar. Nah, sebelah sana Pak. Sini Pak. Wah, ini indah nih di sini nih, bisa ada Dilan sama Mela. Milea. Iya, Mela. Itu juga sama pakai ini. Sebelah sana. Nah, ini harus ada pohon-pohon yang dilindungi. Tuh, pohon Nggak itu boleh udah ini, nggak boleh ini. Nah, ini Nah, itu harus jadi komitmen bersama. anak-anak. Nah, ini enak nih. Ini enaknya, tempatnya enak. Wah, walaupun hujan nggak kehujanan di sini. Ini kalau saya sekolahnya di sini, kayaknya betah di sini sambil baca buku. dibatasi kehujanan. Ini dulu waktu dikelola oleh oleh daerah, ini dijadikan sekolah unggulan. Sekarang juga masih banyak keunggulan-keunggulannya. Ini keseniannya masih bagus kan sini ya? Teater segala macam. Ini penghasil anak-anak berbakat di sini. Bakat olahraga, bakat kesenian. Gitu. Itu dari sini munculnya dari SMA 2. Keren lah ya. Saya bahagia. Oh, udah lama nggak ke sini. Pas masuk ke sini, suasananya homey banget. Ya. Oh ya. Tapi sudah panen ini, Oh, baru ya. panen kemarin. Oke. Sudah hilang Keren. pohon-pohonnya kemarin Keren. juga. Untuk ajang anak. Ini lada ya? Ya. Ya, lada. Sini dong, sini. Saya pengen lihat teaternya. Wah, ini hebat nih. Ini anak-anaknya udah dilatih untuk bisa bikin film. Ceritanya udah ada. Ini kan literasi digital udah kayak gini sekarang. Nanti kalau sekarang kan anak-anak itu bisa mandiri bikin film. Nggak harus anak-anak komunitas 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang bisa bikin film. Mereka bisa naikin sendiri di YouTube atau bisa dijual ke Netflix, bisa dijual ke ini, ke apa? Ke stasiun-stasiun TV. Ini ya. Ini berarti per grup ini. Ini grupnya sekolah atau grup komunitas? Basisnya komunitas atau kelas ini? Kelas dibuat kelompok. Oh, kelas kelompok, bukan komunitas, bukan siapa yang mau kumpul dari berbagai macam kelas nggak? ada yang di Nah, menanti warna-warni. Ini nanti teater. Ini teater nanti. Iya, tetap.
berarti mereka pada bisa bikin film ya, Ya, bikin di filmin ini keren Ada ini. cerita pendek. Tuh, ayahku pulang. Nah. Ayahku pulang. Keren ini poster-posternya juga udah keren-keren. Taplak meja. Taplak meja. Keren ini. Dukun-dukunan. Dukun-dukunan. Pemimpin tua. Gak apa-apa tua juga. Kabayan di negeri Romeo. Weh. Ayahku stroke tapi nggak mati. Keren nih. Kartini berdarah. Apa ini? Lena tak pulang. Hebat nih, hebat. Matahari di sebuah jalan kecil. Ini nanti berarti ada juaranya dong? Ada. Ada juaranya. Ada. Ini durasinya berapa menit? Atau itu Durasinya berapa menit? dikasih waktu. Sampai 45 menit. Oh, satu kali tampil 45 menit. Ya, berhari-hari sih tidak satu Ya, hari. ada 3 hari tampil. Oh, 3 hari. Keren. Itu keren. Bisa memberikan ruang. Ini Sekolah-sekolah itu harus bisa memberikan ruang kepada semua anak untuk tumbuh, berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Di sini juga kan ada lomba-lomba yang nggak bersifat ini ya, lomba-lomba sains ada gitu. oh reading challenge. Reading challenge Reading itu challenge. anak ditantang membaca dalam 1 minggu itu berapa ratus halaman. Nanti mereka presentasikan isinya 7 menit saja. Kemudian nanti kita kasih apresiasi dari sekolah. Jadi, untuk reading challenge-nya. Tahfidz Quran juga ada. Tahfidz Quran ada. Anak-anak yang masuk Reading ke sini challenge kan ada yang yang tahfidz ininya Quran jalurnya. berbasis prestasi, Ya. prestasinya tahfidz. Ya, itu dikembangkan lagi. Saya berbahagia ya di sekolah di Purwakarta ada sekolah SMA negeri yang sudah seperti ini. Ada pohon honje seperti di rumah Ya, saya. ya. Tuh. Kalau sekolah ada pohon honjenya berarti dia sudah care lah, udah kan pohon honje itu dianggap pohon jadul bau, tapi ini sekolahnya ada pohon honjenya. Nanti pohon salingsing juga ada. Tinggal pohon huni, nanti cari pohon huni. Ada. Ada huni, Itu nanti seremai. serme, huni, jamblang. Jamblang ada. Ada apa? Ada jamblang. hebat kan? Manggis ada. Manggis, Oke. oke. Ini teaternya bertiket. Udah teknik pengelolaan ini udah proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih kalau struktur kurikulum kita. Iya. Ini udah masuk ke dalam pengelolaan manajemen pentas. Ini udah masuk ini apa? Ini orang tua siswa pada kesini Pak. Oh, Jadi modal bagi orang tua siswa Pak. iya. Terbuka untuk umum nontonnya. Nah, ini kita lagi ada di ruang pertunjukan teater. Gitu ya? Ini ada ini dilombakan. Festival. Di festival kan ada berapa ini pentas? Ada berapa komunitas? Ada 11. Tadi kita udah lihat itunya, poster-posternya di depan keren-keren. Dan ini adalah guru-guru keseniannya. Guru kesenian. Ini keren karena tadi anak-anaknya ini udah kalau di struktur kurikulum kita ini udah masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tinggal nanti modul proyeknya di ini. Karena udah masuk ke pengelolaan pentas begitu ya. Ya Bu ya, keren. Ini guru keseniannya. Apa namanya ini? Festival PLN dan ini baru dilakukan Setiap tahun. Setiap tahun, setiap bulan apa? biasanya di akhir semester. Di akhir semester. Oh, ini udah akhir semester. Iya, untuk kelas 3, Oh, iya. Dan praktek nanti. Nah, ini ujian praktek. Iya, Oh, jadi ini adalah praktek mata pelajaran apa? seni budaya. Seni budayanya udah langsung punya produk tuh. Jadi anak-anak yang keren main perannya itu udah dapat nilai. Iya, jadi dibuktikan nilainya itu udah dalam bentuk perilaku, dalam bentuk karya, dalam bentuk produk, dalam bentuk performance gitu. Bukan dalam bentuk angka-angka lagi. Jangan sampai anak-anak kita sekolah-sekolah angkanya 10 nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini udah hebat belajarnya.
udah langsung mempunyai karya, berproses. Ini kan profil pelajar Pancasila. Mereka pasti belajar kolaborasi, mereka pasti belajar menghargai, mereka pasti belajar berkomunikasi, dan mereka belajar kreatif. Karena tanpa kreativitas, pentas nggak akan pernah bisa dilaksanakan. Betul nggak? Maksudnya daftar dikelola dan dikelola profesional. Dikelola secara profesional. Keren ya? Iya. Keren. Makasih ya Pak, mudah-mudahan sukses aja. Oke.